Yesus. Dalam nama Yesus, Bapa, kami berdoa menyambut kebenaran firman. Dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, apakah suara saya terdengar jelas di HP Bapak, Ibu? Dengaran, Pak. Ya, puji Jelas. Tuhan. Ya, kita ada di persekutuan Ong Ling Ling Grace Ministry yang sehari-harinya atau setiap ibadah selalu berbicara mengenai kuasa dan karunia Roh Allah. Itu sebabnya perlu untuk kita mengerti secara alkitabiah bagaimana peranan Roh Kudus memenangkan umat Tuhan di dalam berbagai kesukaran, kesulitan, peperangan. Ya, sering kita dengar perkataan dari Ibu Lingling dalam nubuat atau penglihatan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Cara Tuhan yang ajaib. Kata ajaib itu bukan seperti hal yang biasa. Ajaib itu ya di luar daripada yang biasa. Secara natural dia supranatural itu ajaib. Misalnya air menjadi anggur itu ajaib. Orang sakit yang sudah bahasa kasarnya ekstrimnya sudah sekarat dia tiba-tiba sembuh, mujizat, nah itu ajaib. Dan semua hal yang tidak masuk akal secara dunia. Tapi sebagai orang beriman, kita semua percaya keajaiban Tuhan yang dahsyat. Maka itu perlu kita harus tahu secara Alkitab supaya kita tidak menjadi ragu dan tidak bisa juga diragukan atau dibimbangkan oleh orang lain yang justru tidak paham tapi seperti dia paling paham. Ini contoh ya, orang Kristen bahkan pendeta. Nah, dia bilang kepada orang yang percaya akan karunia-karunia. Dia bilang apa? Oh itu cuma zaman Rasul. Sekarang nggak ada nabi, ya, nggak ada lagi Rasul. Semua sudah jadi orang percaya. Jadi sudah nggak berlaku itu nubuat, penglihatan, apalagi nubuat seperti di Pengling-ling Grace ini, ya, di Zoom ini. Satu persatu. Tiap pertemuan saya hitung catatan dari host, tidak pernah kurang dari 100 orang dan dinubuatin satu-satu. Sehingga ada banyak orang, ya, mereka menyangsikan, meragukan. Nah, tetapi saya tanya balik kepada orang ini. Menurut kamu bagaimana jadinya? Kalau ini pelayanan karunia ini salah. Menurut kamu yang benar gimana? Nah, dia sendiri nggak bisa jawab dengan benar. Karena secara pengajaran pun dia tidak paham. Terlebih lagi dia nggak penuh Roh Kudus. Nah ini persoalannya. Ya, orang percaya orang yang hidup di dalam roh. Bedanya apa? Contoh secara fisik ya, secara lahir ya. Uh, kita percaya di Manado misalnya banyak kelapa, ya kita tahu dari sejarah, ya dari pelajaran IPS, ya kita tahu di Manado banyak pala, banyak cengkeh. Ya. Tapi kita sendiri belum pernah ke Manado.
Dan kita bukan orang Manado. Lalu ada orang sudah dari Manado, bahkan dia orang Manado. Kemudian orang yang baru tahu dari buku sejarah atau pelajaran sekolah, dia bantah ini asli Manado ini. Nah, dia bantah, oh enggak seperti yang kamu cerita. Yang saya tahu begini-begini. Lalu si Manado tanya balik, saudara tahu dari mana? Seperti apa? Oh saya baca, saya belajar di sekolah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah perbedaan orang yang percaya oleh roh dan orang yang hidup di dalam roh. Nah itu ya. Kalau orang hidup di dalam roh, ya berdasar kebenaran firman yang utuh, yang kokoh secara Alkitab, dia tidak akan goyah. Dia akan meneguhkan orang-orang yang bimbang, orang-orang yang bingung, orang-orang yang tawar hati. Orang yang percaya dan hidup di dalam roh, maka dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan dengan kebenaran firman dan juga dengan pengalaman-pengalaman yang nyata oleh Roh Kudus. Walaupun pengalaman setiap orang di dalam Tuhan itu berbeda-beda. Tapi intinya sama hasilnya, yaitu membuat orang sadar, membuat orang bertobat, membuat orang hilang kembali, bahkan orang mati hidup, orang sama. Hanya berbedanya yaitu orang per orang, tapi roh itu sama. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya kasih judul kecil ya. Peranan Roh Kudus dalam peperangan. Peperangan itu ada dua, peperangan secara jasmani ya, seperti negara antar negara, bangsa antar bangsa, suku dan suku, itu peperangan. Kemudian yang semua mengalami yaitu peperangan rohani. Ya, kalau bahasa sederhananya itu peperangan batin. Peperangan perasaan ini seperti apa? Nah, ada dengan kekuatan manusia itu sendiri, ya, dengan kemampuan logikanya, kemampuan batinianya, itu umum semua orang, ya. Tapi yang dengan kemampuan kekuatan ilahi, yaitu Roh Kudus, tidak semua orang. Tidak semua orang. Tetapi hanya orang-orang yang taat dan setia mengikuti kebenaran firman Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah itu sebabnya kita awali pembacaan kita malam hari ini di dalam dua Tawarik pasal 20, 2 Tawarik pasal 20 ya. Mulai ayat 1 di sini ada judulnya kemenangan atas Moab dan Amon. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi ada sekitar 4 kerajaan. Datanglah orang memberitahu Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan. Nah, kita lompat di ayat
Selanjutnya ya kita lompat di kita lihat ayat 16, ayat 14 ya. Oh ya, ayat 13 saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka itu. Perhatikan, di sini kita lihat umat Tuhan dalam pemerintahan Raja Yosafat dalam ketakutan karena dikepung 4 kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal keadilan, ya, apalagi kebenaran. Jadi betapa takutnya Yosafat dan orang Yehuda ini. Namun tadi kita sudah lihat di ayat 1, ayat 2, Yosafat menjadi takut lalu mengumpulkan semua orang untuk berdoa, mencari Tuhan. Dan di dalam doa mereka, saudaraku, di ayat-ayat sebelumnya, ya, mereka mengingatkan Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, Engkau sudah berfirman, apabila kami berdosa, kami jauh dari Tuhan, lalu kami datang dan berdoa, ya, di bait Allah, maka Engkau akan mengampuni kami. Dan Engkau menjawab dia. Mereka berkeluh kesah mengutarakan kebenaran firman dan juga kesalahan-kesalahan mereka. Nah, di sini saudara kekasih Tuhan, kita lihat kerendahan hati Yosafat dan orang Yehuda. Mereka berkumpul sampai anak-anak berkumpul jadi satu dan mereka berdoa. Kekasih Tuhan ayat 14. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini kebenaran firman Tuhan, kebenaran cara Tuhan, dan kebenaran peranan atau fungsi roh Allah. Di mana orang yang sedang ketakutan, dikepung musuh, dikepung masalah yang luar biasa. Sebab zaman itu kalau satu kerajaan dikalahkan oleh kerajaan lain, maka yang kalah itu dia bayar hutang. Dia juga jadi budak, mau jadi bini kayak, mau jadi selir kayak, mau jadi apapun. Bahkan tidak sedikit yang dipenggal, digergaji. Yaitu zaman raja-raja. Ya, sangat sadis. Tapi kita lihat di sini seorang yang dihinggapi oleh roh Tuhan dan berseru. Nah, ini bayangkan, saudara. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan. Nah, orang kalau dia nggak penuh Roh Kudus, nggak pernah, nggak berjalan di dalam Roh, dia bisa menyampaikan firman tidak? Ya, firman dalam hal ilham Roh, diantaranya nubuat, penglihatan, ya, bisa nggak? Jangankan bisa, percaya pun tidak, ya, banyak yang begitu. Tuh. Udah nggak bisa, nggak percaya lagi, tapi sok tahu. Nah, ini keluarga Allah dalam Ongling Ling Grace Ministry, ya, saya minta dengan kasih Tuhan, ya, pelajari sungguh-sungguh itu Alkitab, itu firman, supaya nggak jadi ragu tentang janji-janji Tuhan, ya. Secara manusia, hamba Tuhan yang dipakai nubuatin satu-satu, apa nggak capek? Ya, lalu yang mendengar itu sambil lalu, ya, nggak ini, cuma nunggu hasil. Kalau benar biar jadilah, kalau enggak ya sudah. Itu namanya apatis. Sedangkan Tuhan minta kita punya pengharapan.
ya, punya optimisme, punya antusias. Amin Tuhan, saya percaya Tuhan. Buktikan itu nubuat yang dari Tuhan. Ya, tentang suami yang hilang atau istri yang hilang, tentang keluarga yang berantakan, Tuhan berfirman dengan nubuat, aku akan memulihkan, aku akan menjamah, aku semua dari Tuhan. Nah, seperti di dalam Alkitab ini, ya, seorang Lewi yang dihinggapi oleh Roh Tuhan, dia berkata, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut. Nah, kira-kira Ibu Lingling kalau bernubuat apa dia bilang? Hei hamba-hambaku, lari dengan ketakutan. Tidak usah kepada Tuhan. Ya, apa seperti itu? Ya, yang saya tahu, yang saya dengar, dan saya percaya. Selalu dikatakan kepada setiap kita, setiap orang yang ada pesan Tuhan. Jangan takut, memuji dan menyembah. Ini orang Yehuda, mereka tidak kerja apa-apa, mereka nggak sedia tombak, sedia panah, sedia parang, enggak. Mereka cuma sedia hati memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Jadi apa yang diucapkan oleh Ibu Lingling itu Alkitabiah. Ya, saya nggak tahu juga, Bu Lingling hafal nggak ayat ini? Iya kan? Kalau nggak hafal ya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Berarti roh yang berbicara, mengilhamkan. Cara roh bekerja seperti ini. Ya, di dalam 2 Tabarik 20. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena nggak kelihatan, saya cuma menguatkan hati saya dengan keyakinan dan percaya Bapak Ibu pasti memperhatikan pengajaran firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang. Nah, saudara, jadi kalau kita ini sungguh percaya akan pengajaran Kristus, pengajaran Roh Kudus, walaupun keadaan menakutkan atau menakuti kita, tapi karena kita percaya akan pesan-pesan Tuhan dari nubuat, penglihatan, doa, ya kan sering semua kan minta AI doain saya, Bu Gembala doain begini begitu. Sementara yang ngedoain sungguh-sungguh, yang didoain kobar kabur, ya. Padahal firman Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dan mengerti apa kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan. Kalau kita sedang didoakan, atau mungkin kita juga yang berdoa, tapi kita kacau balau pikiran kita nggak bisa tidur, saudara. Nggak bisa tenang. Ya. Nah, sama seperti orang-orang ini, orang Yehuda. Ya. Ini firman Tuhan ya, saya baca sekali lagi. Orang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan ini berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Seringkali saya dengar ya, Ibu Lingling bernubuat, menyatakan penglihatan. Selalu ada perkataan Tuhan yang berperang, Tuhan yang beracara dengan ajaibnya. Tapi pertanyaan, adakah kita percaya seperti yang dinubuatkan? Atau kita lebih percaya keadaan yang belum ada tanda-tanda perbaikan atau pemulihan? Ya, seperti orang yang ditagih, sudah jatuh tempo berapa kali. Saya ingat ada ibu yang lalu kesaksian, rumahnya sudah disita bank, sudah jatuh tempo berkali-kali. Lalu Tuhan datangkan pertolongan yang betul-betul ajaib, saudara. Ya,
anaknya yang nggak bisa kuliah karena nggak punya, mereka tinggal numpang di rumah itu, sudah disita bank, cuman belum dieksekusi. Ya, hari yang dikerjakan Tuhan begitu ajaib, begitu dahsyat. Satu orang saja di antara kita mengalami hal ini sudah cukup sebetulnya meyakinkan kita tentang pertolongan Tuhan. Karena ibu itu, Taci itu dia nggak bilang, oh saya minta tolong di gunung ini, di gunung itu, atau kepada orang ini. Enggak, betul pertolongan Tuhan. Rumahnya kembali, utuh surat-suratnya, anaknya juga kuliah, dan seterusnya. Salah satu saja dari antara kita. Dan saya percaya udah sekian banyak di antara kita yang ikut Zoom ini. Ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Ya, maka orang Lewi yang dipenuhi Roh Kudus berkata, besok haruslah kamu turun menyerang mereka, akan mendaki padang pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Orang Israel tidak berperang, saudara, cuma datang lihat, ya, bagaimana mereka melihat cara Tuhan berperang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut, ya. Intinya bahwa mereka, orang Israel ini, orang Yehuda ini, mereka punya kemenangan besar di mana Tuhan sendiri berperang. Membuat musuhnya saling bunuh. Bayangkan, saudara. Padahal mereka kan bersatu mau menyerang umat Tuhan. Tujuan mereka sama, maksud mereka juga sama, mau menjarah orang Yehuda. Tapi kenapa di akhirnya itu mereka bunuh-membunuh, tidak ada satupun yang hidup. Nanti Bapak Ibu baca itu di rumah masing-masing. Lalu orang Israel dengan kemenangan yang besar, mereka memungut jarahan, ya, bukan merampas, memungut jarahan. Lembu, sapi, domba, kambing, unta, dan segala kekayaan hasil rampasan perang dari musuh-musuh ini. Itu mereka mengambilnya itu, ya, memungutnya itu 3 hari, 3,5 hari. Jadi sampai 4 hari lah ngangkutin itu harta dari orang kafir. Ya. Nah, di dalam kitab Yesaya ada tertulis bahwa orang dunia, orang kafir capek ngumpulin harta. Lalu Tuhan yang mengizinkan dimakan oleh orang-orang yang di dalam Tuhan. Ada ayatnya itu. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Roh Allah bekerja hanya kepada satu orang, ya, yaitu orang Lewi. Apalagi kalau Roh Allah bekerja pada kita semua yang ada malam ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, camkan ini firman ini supaya hati kita menjadi teguh untuk mengandalkan Tuhan dan melihat bukti-bukti kemenangan oleh Tuhan. Ya, bukan semata-mata dari kita sendiri, tidak. Kita seperti orang Yehuda ini. Dia memuji dan menyembah. Memuji seringkali kan kita dengerin. Ibu Lingli menyampaikan firman nubuat, penglihatan, selalu diingatkan. Ya, engkau memuji, menyembah, memuji, menyembah. Aku yang mengadakan caraku yang ajaib. Yang ajaib, saudara. Bayangkan ini musuh-musuh ini. 4 kerajaan saling bunuh, gak ada yang sisa satupun. Nah, orang Israel itu, mereka secara tubuh capek ngangkutin barang-barang, tapi hati mereka suka cita dengan kemenangan yang mereka tidak punya keringat sedikit pun. Mereka hanya memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 6 tadi, ya. Maka demikian juga kita terlebih, ya.
Terlebih, kenapa saya katakan terlebih? Karena roh Allah sudah dicurahkan secara merata. Dalam kitab Roma pasal 5, di sana dikatakan roh Allah sudah dicurahkan. Ya, ibarat duit atau kendaraan, semua udah dikasih. Tinggal kita mau pakai ini uang, atau kita mau pakai ini kendaraan, atau kita tidak pakai. Ya, tapi tidak ada orang seperti yang saya gambarkan ini, tidak ada. Orang dikasih duit itu senangnya bukan main, apalagi dikasih mobil, dia senang, dia bangga, dia pakai itu kendaraan, dia sayang-sayang itu kendaraan. Bagaimana dengan kita orang percaya yang diberikan Roh Kudus? Ya, yang diberikan Roh Kudus. Dalam seminggu kita 3 sampai 4 kali mendengar nubuat, penglihatan, ya, kesaksian-kesaksian karya Roh Allah yang hidup. Apalagi yang membuat kita ragu, membuat kita bimbang. Ya, saya kalau dengar firman nubuat sudah, saya percaya itu Tuhan akan buktikan. Ya, saya hanya menunggu. Ya, tidak cari kemana-mana, tidak sama sekali. Ya, saya sudah 40-an tahun pelayanan, saya sudah melihat, saya sudah mengalami bagaimana peranan Roh Kudus dengan cara-cara yang ajaib, ya. Di antaranya orang minggat, ya, orang bawa lari emas dari engkong 26 kilogram. Bayangkan seorang anak SMA bawa kabur emas dari engkongnya itu 26 kilogram. Lalu maminya minta tolong sama saya. Om Wilson, tolong ini anak ini dia minggat di Bandung tapi tidak ada alamat. Ya namanya orang minggat mana ada alamat. Dan waktu itu saya cepat menjawab. Roh Kudus tolong pasti ketemu. Udah jawab ini mulut ini, baru mikir, wih Bandung ini kan kota provinsi, mau nyari orang nggak ada alamat. Wah, nah itu iman dan nekat jadi satu, saudara ya. Iman dan nekat, tapi tetap dalam penyerahan. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan, saya bilang itu bukan kekuatan saya bilang Roh Kudus tolong. Lah sekarang aku bingung Tuhan dari omongan saya sendiri. Iya, karena sikon. Tapi saudara nyatanya ketemu. Ya, saya bilang sama keponakan saya, waktu itu dia belum jadi Kristen, belum percaya Yesus, bahkan tidak suka dengan orang Kristen, ya, karena mamanya sendiri kikir sama dia. Tapi dia lihat mujizat, saudara. Dia lihat mujizat. Tadinya sebelum dia terima Yesus, di kamarnya ada patung, dia sayang-sayang, dia, wah pokoknya dirawat lah, ya, ya, patung, patung kepercayaan, ya. Saya nggak boleh bilang patung Buddha, ya, tapi patung kepercayaan. Begitu tekun ini anak, karena dia sakit hati sama orang Kristen, kikir. Dan saya percaya di sini nggak ada lagi yang kikir, semua hidup dalam kasih. Amin. Nah pada waktu itu saya bilang sama keponakan ini, dia tanya, Tio mana alamat? Nggak ada nak. Duh, terus gimana? Ya itu bilang sama maminya orang ini, bahwa Roh Kudus tolong ketemu. Tetap aja saya ngomong Roh Kudus, karena memang cuma Roh Kudus yang berbuat ajaib. Dan hanya sekali bertanya, ya, di satu pabrik. Dan dia ada di situ dengan teman-temannya 5 orang. Ya, bekerja di situ. Saya lihat dia lagi panggul itu kain dari mesin itu. Ya, buh, saya udah cerita sama bosnya. Siapa anak ini? Anak ini anak bos juga. Ya, semua kakak beradik dari papa dan mama itu punya perusahaan semua. Dan ternyata bos yang punya pabrik itu kenal. Ya, akonya itu. Orang Manado bilang mama tuanya.
langsung ditelepon gini gini gini, wah kaget. Karena tidak tahu kan namanya orang meninggal. Tapi itulah cara Roh Kudus. Dan banyak lagi saudara hal-hal yang sudah tidak masuk akal. Ya, termasuk kesembuhan, sakit penyakit, mujizat. Ya, kalau cuman soal makan minum ya hari-hari mujizat. Wong Wilson ndak kerja, ndak ngapain. Tapi Tuhan pelihara. Ya, ya kecuali kalau Wilson mau kejar punya Mercy atau punya apa lebih dari yang ada sekarang ini ya. Ya salah lah. Jangan bilang Tuhan tidak tolong. Gitu. Oleh karena itu kekasih sudah di dalam Tuhan. Bagaimana kita lihat cara roh Allah bekerja. Ya, itu sebabnya dalam gereja perjanjian baru. Ya, di dalam Efesus pasal 4. Ya, tolong kasih tahu ya, host, kalau waktu saya habis. Ya, sebab ini harus berangkai semua tentang pengajaran peranan Roh Kudus yang memberi kemenangan. Ya, Efesus pasal 4 kita baca mulai ayat 1. Ya, bentar ya, saya bacakan. Efesus 4 mulai ayat 1. Nah, judulnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saya selalu dengar ini, tiap ada nubuat, penglihatan, apa selalu nasihat ini ada, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, dalam Zoom juga sering kita dengar, ya kan? Saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, berbicara kesejahteraan itu tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari, yaitu sandang, pangan, dan papan. Itu tentang kesejahteraan. Kita saling memperhatikan, saling membantu, saling. Ya, sering kali juga kita dengarkan, apalagi saat mau berbagi ke panti-panti atau ke orang-orang yang harus dibantu kan, kita selalu diingatkan melalui hambanya supaya kita mengumpulkan derma, bantuan. Karena di dalam Alkitab salah satu bukti kita ada di dalam Tuhan, di dalam roh, yaitu hidup dengan kerendahan hati dan kesabaran, kelemah lembutan, dan kasih, dan saling. Nah ini. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh itu seperti apa? Yaitu satu tubuh, satu roh, sebagai mana kamu sudah dipanggil pada satu pengharapan dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, dan di dalam semua. Inilah cara hidup kita di dalam roh yang benar, roh yang kudus. Ya. Lalu ada kontradiksi, ada perlawanan di dalam diri kita sendiri antara daging dan roh. Ya. Melalui pikiran. Di dalam kitab Galati juga pasal 5 ayat 16, ya, di sana dikatakan hiduplah oleh roh supaya kamu tidak menggenapi tabiatmu yang daging. Jadi tabiat daging ada pada kita, ya. Kalau kita disakiti ya kita kecewa. Kalau kita dibikin marah ya kita marah.
Bahkan lebih dari itu, bisa benci dan bisa membalas. Nah, itu semua tabiat daging. Tapi orang yang hidup di dalam roh, dia punya kendali diri. Ya, dia mawas diri, dia tertib. Dan itu bukan berarti sudah enak, sakit lah. Orang dirugikan kok suruh sabar, suruh mengampuni. Selalu dengar itu buat penglihatan. Mengampuni, mengasihi, mengampuni, mengasihi. Koyoknya gampang, koyok enak. Tidak enak, saudara. Secara tidak enak, tapi harus. Kita nurut mana? Nurut daging tidak enak atau nurut roh yang bikin damai sejahtera? Saya percaya kita mau nurut roh semua. Amin, Bapak Ibu. Kok hilang ya? Ya. Suaranya hilang. Halo, Shalom. Ada Pak suaranya Pak. Oh ya, kenapa Ibu Lingling bilang hilang? Mungkin ya. Koneksi AI yang kurang bagus Pak, makanya hilang suara. Oh ya, posisinya sih. Ya. Sering terganggu. Sekarang ya. Ada. Ya, oke. Nah, saudara, ini kita lihat. Kalau sungguh kita menghayati kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan berhenti berharap. Kita tidak akan berhenti berdoa, memuji dan menyembah. Ya, seperti yang selalu diingatkan oleh Tuhan melalui hambanya. Ya, tingkatkan doa, pujian, penyembahanmu. Hendalah engkau memuji, menyembah, memuji. Maka aku, Tuhan Allahmu, akan bertindak dengan caraku yang ajaib. Sama di Alkitab. Sama. Karena rohnya sama. Tuhannya sama. Allahnya juga sama. Iman dan pengajaran Kristus itu sama. Tinggal respon kita, tanggapan kita. Ya, seperti bagaimanakah? Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam kemenangan dari pihak Tuhan. Selalu juga saya dengar nasihat, nubuat, penglihatan, jangan dengan kekuatan sendiri, jangan dengan kekuatanmu, jangan dengan caramu. Ya. Itu firman Tuhan. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang kekasih, yang sempat ada malam ini, perhatikanlah bagaimana kita hidup ya di dalam pelayanan dan pengajaran roh Allah itu sendiri. Ada banyak mujizat, ada banyak karunia. Nah, dan ada orang Kristen atau banyak orang Kristen salah. Ya, salahnya itu seperti di 1 Korintus 14 ya. Kita baca keseluruhannya di sana. Soal nubuat dan penglihatan, soal bahasa roh. Ada yang bilang ini bahasa roh hanya tanda untuk orang yang tidak beriman, maka mereka akan mengatakan kamu gila. Itu orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman. Tapi kita orang beriman, kita bersyukur ada bahasa roh. Meneguhkan iman sendiri. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan tentang karunia. Yang ada dilarang itu berbuat dosa. Nah, tapi banyak orang Kristen bahkan pendeta bilang, wah itu sesat, itu begini, itu begitu. Nah, saya tanya balik, jadi yang benar bagaimana? Menurut Bapak, ya pengetahuan Bapak atau pengalaman Bapak, yang benar itu gimana? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Karena saya minta jawaban yang ada di Alkitab, ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, cuma pikiran ya semua orang bisa menurut pikiran masing-masing. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari teguhkan hidup kita di dalam pengajaran Kristus, yaitu pengajaran Roh Kudus. Ada lagi orang bilang begini kepada saya, masa itu pendeta bernubuat sampai ratusan orang, Tuhan Yesus aja nggak segitunya katanya, ya nggak nubuatin tiap-tiap orang. Dia lupa di kitab Wahyu, ya
Saya minta tolong, ini host tolong bacakan ayatnya ya di dalam kitab Wahyu. Bentar ya. Wahyu 20 ayat 9. Oh maaf. Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Tolong saudara host bacakan ayatnya buat kita semua. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau, dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus Allah. Roh nubuat. Kesaksian Yesus roh nubuat. Berarti setiap Yesus berbicara, berkata-kata itu adalah roh nubuat, saudara. Ya, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Coba bayangkan, ya apa contohnya apa itu? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Perkataan Yesus tentang akhir zaman, perkataan Yesus tentang surga yang akan datang, perkataan Yesus tentang orang-orang kudus, perkataan Yesus tentang orang-orang percaya di akhir zaman. Itu semua adalah nubuatan yang sekarang ini sedang digenapi dari waktu ke waktu. Ya, bencana-bencana Tuhan sudah nubuatkan. Ya, penyakit-penyakit Tuhan sudah nubuatkan. Ya, orang-orang yang goncang, yang gugur dari iman, yang tawar hati, Tuhan juga sudah nubuatkan. Dan orang-orang yang teguh, yang tekun, yang setia juga Tuhan sudah nubuatkan. Jauh sebelumnya. Bayangkan ini kitab Injil ini kan 2000 tahun yang lalu. Ya. 2000 tahun yang lalu sudah diucapkan oleh Tuhan. Itu nubuatan Kristus. Ya, banyak. Jadi jangan kita jadi orang Kristen yang bodoh. Ya, karena di dalam kitab Hosea ada firman Tuhan bilang umatku binasa oleh karena tidak berpengetahuan. Ya. Dalam kitab Yoel, ya, umatku binasa sebab tidak berpengetahuan. Bukan tidak sekolah yang dimaksud, zaman itu belum zaman sekolah, ya. Tapi yang dimaksud tidak berpengetahuan atau berpengalaman tentang Tuhan yang bekerja secara ajaib dan mujizat. Ya. Jadi saudara kita lihat ini kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, mari izinkan diri kita. Minta Roh Allah membimbing kita. Selain dari khotbah, selain dari kita berdoa, selain dari kita baca firman, ya, kita minta Roh Allah bekerja langsung. Ya. Saya dalam beberapa hari ini saya berdoa, saya rindu menyampaikan firman Tuhan di Zoom ini. Dan saya tidak minta sama Ibu Gembala. Enggak. Tahu-tahu di WA bawa firman malam ini. Dengan senang hati. Ya, karena sudah ada kerinduan. Kenapa rindu? Karena untuk melengkapi kita semua yang ada dengan kebenaran firman supaya kita tidak terombang-ambing seperti kanak-kanak. Ya, dalam Efesus itu dikatakan supaya kamu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak seperti kanak-kanak yang diombang-ambingkan.
Dan di pasal 2 itu Rasul Paulus bilang, jangan kamu bodoh, hendaklah mengerti kehendak Allah. Nah, malam hari ini dengan perenungan kita dari kitab 2 Tawarik 20 dengan beberapa ayat yang lain, ya, mari tetapkan hati di dalam Tuhan dan biarlah selalu kemenangan dari pihak Tuhan itu menjadi milik kita, ya, menjadi bagian hidup kita dengan cara kita berdiam diri di hadapan Tuhan dengan memuji, menyembah, dan melakukan firman-Nya di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Maka kuasa Allah itu pasti nyata, menolong setiap kita. Sebab Tuhan tidak mengecewakan dan Tuhan tidak mau kita kecewa. Tidak. Tuhan sudah jamin semua ini. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, mari serahkan diri kepada Tuhan dengan firman dengan benar, hidup dalam kebenaran dan kuasa-Nya, izinkan Roh Allah bekerja dengan tidak ragu, dengan tidak bimbang. Ya, karena tidak ada roh lain bisa ganggu orang-orang di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak biarkan kita sendiri ada di bumi. Sebab Tuhan Yesus sudah berjanji, aku beserta kamu sampai akhir zaman. Jadi nggak usah takut dengan roh lain, nggak usah. Yang penting firman dan Roh Kudus ada tetap dalam hidup kita, ya, sehingga kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, mujizat demi mujizat akan mengalir terus melawati setiap kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini Tuhan terangi kami dengan kebenaran firman-Mu dari hal pekerjaan Roh-Mu yang ajaib dan mujizat. Memenangkan kami dari setiap peperangan karena kami menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, yang sudah ditebus, dibayar dari segala hukum dosa dan maut dengan darah yang kudus, yaitu darah Yesus Kristus. Karena itu Bapakku, kami berdoa bersyukur atas kasih karunia-Mu, kebenaran firman-Mu. Mari Roh Tuhan berkarya lebih lanjut dalam waktu yang ada ini. Untuk kami diteguhkan, dikuatkan, diingatkan, diajarkan, dan dihiburkan dengan karunia-karunia Roh Allah. Baik nubuat dan penglihatan, dan apapun penyataan Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur. Kami terima segala berkat pertolongan-Mu Bapakku, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan berkati, terima kasih, saya kembalikan kepada host dan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Mic-nya belum dibuka, Aing. Oh, tadi Om Wilson udah di mute, Aing. Ya, sudah selesai firman Tuhannya ya. Sudah, Aing. Iya, udah, Aing. Terima kasih kepada Bapak. Ya. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Wilson Bangkai, yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, memberikan pengajaran kepada kita semua. Nanti dilanjut lagi babak berikutnya ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Wilson dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Fiban ini yang berdoa.
doa firman Tuhan dan doa berkat. Bisa nggak ya Ibu Gembala? Puji Tuhan. Ya, Mari silakan Ibu Bapak Gembala. Ibu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama bersekutu. Kita boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam surga, kami naikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan. Waktu yang begitu terus berjalan begitu cepat. Tidak terasa kami akan mengakhiri di bulan Mei. Tuhan, di tahun 2025. Kiranya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjabarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai. Hamba-Mu sudah berhenti berkata, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus akan berbicara dan bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan lebih lanjut ya Tuhan. Memberikan kami pengertian-pengertian rohani, dapat memiliki pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Agar kami tidak disesatkan oleh hal-hal yang senantiasa mempengaruhi hati dan pikiran dari seseorang. Tetapi kami percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, maka disitulah Tuhan tambahkan kami hikmat, akal budi, dan bijaksana. Ada penguasaan diri, ada pengendalian diri, agar kami tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang nyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui ibadah PD Grace Ministry lewat Zoom pada malam hari ini. Kiranya kami semakin diberikan pengertian-pengertian lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, supaya kami dalam pengiringan kami, dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, tidak asal-asalan. Oh Tuhan, tidak serampangan, tidak kehendak manusiawi, tetapi biarlah menurut kehendak pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai yang sudah Tuhan pakai. Tuhan tambahkan hikmat akal budi dengan kuasa otoritas sorga, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sampai hari ini. Sehingga hamba-Mu Bapak Wilson boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu. Semakin hari semakin bertambah-tambah pengurapan kuasa roh surgawi. Memberkati Ibu Hera sebagai istri. Menjadi pendamping yang setia. Oh Tuhan, sehingga hamba-Mu suami istri boleh melayani Tuhan seia, sekata, seiring, sejalan di dalam Tuhan. Terima kasih berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya, berkati jemaat yang dilayani, berkati Tuhan keluarga. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Cik Lingling Tuhan. Engkau mau pakai sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, dan semangat untuk terus melayani pekerjaan Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati keluarganya, anak cucu mantunya. Berkati Tuhan pergumulan dan perjuangannya hamba-Mu. Tuhan, karena pelayanan pekerjaan Tuhan ini tidak asal, oh Tuhan, dengan kekuatan manusia, tetapi kekuatan kuasa-Mu yang bekerja secara pribadi kepada hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, dengan kekuatan ekstra, dengan karunia-karunia ilahi, Tuhan pakai hamba-Mu. Tuhan, supaya kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, lewat pelayanan hamba-Mu kami diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan baik pelayanan onset
Baik kami serahkan Tuhan, baik di Miswan maupun di menara doa. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, Engkau tahu bahwa oh Tuhan ibadah Zoom ini membutuhkan dana. Tuhan haleluya. Juga untuk oh Tuhan dana perpanjangan kontrak di menara doa. Tuhan Engkau sediakan semua biaya yang dibutuhkannya. Oh Tuhan, karena kami percaya ini adalah karya sorgawi, maka jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Biarlah kami boleh ada kerjasama satu dengan yang lain, saling menopang, saling memperhatikan. Kami boleh saling berbagi apapun yang bisa kami lakukan demi pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, kami serahkan. Haleluya, haleluya, kohos boleh tetap setia melayani Tuhan. Baik hambamu David bersama Sylvia. Tuhan kami berdoa untuk rumah tangga keluarga mereka. Dalam pernikahannya, pekerjaannya, usahanya. Tuhan anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hambamu Julius, Tasya, boleh setia melayani pekerjaan Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau mau pakai kehidupan mereka untuk menjadi saluran berkat rohani. Tuhan berkati ya Tuhan keluarganya, berkati orang tuanya, berkati Tuhan masa depannya. Apapun pergumulan dan cita-cita mereka, Tuhanlah harapan dan Tuhanlah jawaban bagi setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati, oh Tuhan Bapak Stefan, Tuhan Bapak Stephen Moses, kami juga berdoa untuk Ibu Grace Rumampau. Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa hamba sebutkan nama-nama mereka. Tuhan pedulikan. Jika ada di antara anak-anak yang sakit, Tuhan juga menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, memberkati kesehatannya, berkati ekonomi rumah tangga dan keluarganya, berkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan sukacita. Sisipkan dalam doa, hambamu Cik Lingling, Tuhan haleluya, besok pagi harus berangkat ke Nganjuk untuk bersama-sama pelayanan, maka Tuhan memberikan ekstra kekuatan kesehatan. Tuhan berkati pelayanannya. Firman Tuhan yang dipersiapkan dapat memberkati jemaat Tuhan di Nganjuk. Sehingga pelayanannya boleh mendatangkan sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Yang senantiasa mengalir di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan semua kepadamu Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa setan, iblis, sakit, penyakit, segala kelemahan, segala kekacauan, ketakutan, dan kekhawatiran, kami patahkan dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu senantiasa ada menyertai kami, biar tidak membuat kami patah semangat, tetapi kami terus mau berjuang untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sebentar akan dilanjutkan ibadah pelayanan sampai pada selesainya nanti. Tuhan Engkau senantiasa lengkapi hambamu dengan ekstra kekuatan dan kesehatan. Berkati kami semuanya. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa roh kudusnya. Melimpahkan berkat-berkat ilahi sorgawi. Yaitu damai sejahtera, ketenangan, kekuatan. Haleluya, kesehatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Keselamatan Tuhan janjikan untuk kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.
Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ibu Gembala bisa istirahat, Bu. Masih Iya. bisa istirahat. Terima kasih. Besok. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa besok. Sama-sama, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuat, ada? Kalau ada bisa disampaikan penglihatan nubuatan, ada? Kalau tidak ada, saya minta tolong ke host bisa ditayangkan. Saya undang Ibu Grace Lumampau, mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Silakan. Susah terbuka di sini ya. Puji Tuhan, Salam. Sebenarnya dari tadi saya mau sampaikan tapi sulit terbuka di ponsel saya. Baik, sangat indah malam ini kita boleh berada di Grace Ministry Zoom. Roh Tuhan ada bersama kita. Dan Roh Tuhan bagaikan burung merpati yang begitu bercahaya melawat setiap kita, dan ada titipan-titipan berupa minyak yang begitu berbau harum di atas kepala kita masing-masing. Saya bertanya, Tuhan, apa maknanya? Tuhan katakan, Tuhan ingin proteksi kita setiap saat supaya kita jangan gagal mengiring Dia. Jangan kita lalai juga mengikuti jejaknya, sebab hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat. Banyak orang sudah sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri, dan mereka sudah tidak mau mencari hadirat Tuhan. Ada yang sama sekali menolak, dan juga ada yang merusak pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan, mari kita semakin bersatu. Sekalipun kita berbeda tempat, jaraknya ada yang dekat maupun yang jauh, tetap satu roh dengan Roh Kudus. Itu maunya Tuhan. Tuhan juga menyuruh supaya banyak berdoa untuk semua aspek kebutuhan di pelayanan Grace Community Zoom maupun di beberapa tempat yang sudah digalang oleh hambanya Ong Ling Ling dengan hamba Tuhan yang dekat di sana. Tuhan minta supaya kita banyak berdoa dan boleh mengguncang surga, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh tercurah melalui orang-orang yang punya hati melayani. Sehingga apa yang mereka tabur di bawah naungan kemuliaan Tuhan itu akan berbuah. Sebab
Tuhan itu adalah pembalas segala kebaikan yang kita lakukan untuk Tuhan. Seyogianya Tuhan minta kita juga doakan untuk hambanya Om Winding, supaya semakin eksis melayani Tuhan. Jauh dari rintangan apapun, sekalipun banyak hal yang menantang, namun dia tidak sendiri menghadapi. Tapi ada Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus bersama hambanya menghadapi semua persoalan, cobaan, dan tantangan. Tuhan minta supaya kita semua menjaga hati, sebab ada beberapa hati yang masih punya duri. Roh Tuhan berkata hilangkan kejengkelan, kebencian, ataupun kesedihan, kepedihan, kegetiran, kekhawatiran, keputusasaan atau kekecewaan, serta kebimbangan. Tuhan mau di dalam kita itu ada firman dan Roh Kudus, sehingga semua yang di eksternal kita, hal-hal yang negatif itu bisa tersisihkan. Akhirnya terang benderang ilahi itu menyinari kita dari atas dan sampai memenuhi seluruh rumah kita masing-masing. Tuhan katakan jangan takut. Roh Kudus ada selalu bersama kita. Dan Roh Kudus bukan hanya sekedar cerita, tapi gaya hidup di hati kita itu memungkinkan kita akan menerima kekuatan, menerima sukacita, dan pemulihan, serta kesehatan baik secara rohani maupun fisik. Dan terakhir, saya diperlihatkan burung merpati itu menitip bunga-bunga kepada kita. Tuhan bilang raih karunia kasih. Jangan rasa asing atau antipati dengan karunia Roh. Sebab itu adalah janji Tuhan untuk membuat kita diingatkan, dinasehati, dihibur, dan dikuatkan menjelang hari penyelamatan yang Tuhan janjikan. Dan itu akan membuat kita berbuah-buah Roh. Ini maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas penyampaian pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sudah mendengarkan, sudah dijabarkan artinya, ya. Biarlah Anda yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang berkata-kata, yang memberikan petunjuk kepada kita, supaya semakin hari semakin kita melekat dan masuk ke dalamnya Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai atas pelayanannya, dukungan doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas ucapannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita ini sangat dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Karena tanpa Roh Kudus kita sia-sia, tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya, tidak mampu. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus yang luar biasa, maka kita akan cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang dan berkemenangan. Waktu yang lalu, hari Kamis ya. Hari Kamis itu kita mulai masuk Zoom, internet kita itu mati-mati terus. Internet saya mungkin mati-mati terus sampai mungkin ada ya kalau 30-40 kali. Tapi saya itu sebenarnya terus harus menyampaikan pesan Tuhan sampai akhir. Sampai akhirnya terlambat itu sampai jam 11 kalau nggak salah baru selesai. Ya. Karena macet. Tapi aneh, walaupun macet, tetapi terus Roh Kudus itu terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui saya buat saudara semua. Padahal dalam saya menyampaikan pesan Tuhan itu, saya itu rasanya babak belur. Saya itu rasanya badan saya sewakit semua, belakang punggung saya itu celekit kayak ditusuk orang gitu. Kepala saya ini sakit terus gitu. Ada seperti kayak ditusuk, kayak memecah gitu. Ya saya pikir kenapa ini? Saya terus berdoa selama menyampaikan pesan Tuhan, tapi saya tuh merasa
nggak enak gitu. Tapi terus saya berdoa, berdoa terus begitu saya tangking, saya usir dalam nama Yesus, terus saya terus berdoa pelepasan begitu. Dan malamnya, puji Tuhan, malamnya itu ada WA. Kalau saya harus mendoakan pelepas, waduh, saya pikir saya sendiri babak belur masih mendoakan pelepasan ya. Tapi itu cara Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika saya sama-sama berdoa mendoakan pelepasan, saya sendiri mendapatkan kelepasan. Dan ketika saya mendapatkan kelepasan sampai jam 1 malam, itu jam 1 pagi, akhirnya saya bisa istirahat. Paginya Ibu Grace Lumampau telepon sama saya. Dan ketika Ibu Grace Lumampau telepon, dia katakan, saya berkata, Bu Grace, bantu doa. Ya, saya merasa tidak enak dari tadi pagi, saya bangun tuh kepala saya pening. Dan mau muntah rasanya. Dan kita mulai doa sama Ibu Grace. Ibu Grace main gitar sambil nyanyi. Ya, sambil doain pelepasan terjadi. Dan ketika pelepasan terjadi, baru saya merasakan lega. Saya akan merasakan lega, merasakan enak begitu. Rasanya plong gitu. Saudara, tahukah Anda, apapun yang orang perbuat dalam hidup saya atau hidup saudara, ketika engkau selalu penuh Roh Kudus, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji, menyembah, memuji dan menyembah. Berjalan bersama Roh Kudus, kita tidak akan babak belur, tidak akan jatuh, terkapar. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, kita akan berjalan terus maju dan maju pantang mundur. Dan kita terus cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Dan sampai hari ini, saya boleh ada hari ini di depan saudara. Ya, Anda kelihatannya pikir saya kak melayani Anda, doain nganggur ya. Doain setiap kali Zoom 120 lebih, ya kadang 100 berapa. Bukan pengangguran saudara. Tetapi tahukah Anda, banyak peperangan yang saya alami. Banyak serangan-serangan yang saya alami. Tetapi tahukah Anda ketika saya bisa boleh kuat sampai hari ini? Karena banyak dukungan dari Bapak dan Ibu Gembala juga yang ada di Zoom ini. Dan juga doa-doa saudara yang ada di Zoom ini. Dan terutama Roh Kudus yang berkarya dan Roh Kudus yang beracara. Dan Roh Kudus yang menyertai. Sehingga tetap berkemenangan dan tetap eksis di hadapan saudara. Ya, oleh sebab itu hari ini mari, tadi Pak Wilson sudah menyampaikan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus menyampaikan pesan-pesan, Anda jangan kabar-kabur, ya. Kabar-kabur, Anda tahu yang kabar-kabur itu mulai hari ini belajar. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dengan tenang, dengan damai, dengarkan pesan-pesan Tuhan. Tidak cuma dengar, tetapi jadi pelaku firman, menghidupinya dengan pujian penyembahan saudara. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Mungkin ada di antara Anda juga yang masih dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Saya mau bersaksi, Cilinglin. Silakan. Saya mau bersaksi kemurahan Tuhan. Kalau setiap malam kan biasanya Cililin kalau doa selalu bilang di rumah Messi ada kelepasan gitu. Jadi waktu kemarin itu setelah Zoom malam itu saya lanjut doa pribadi sampai jam 2:30 saya doa sendiri. Terus sudah itu saya tidur. Setelah saya tidur tuh saya tidak pernah ada kejadian. Saya tidur itu saya setengah mimpi atau setengah sadar. Saya itu bertaruh dengan setan. Jadi tapi saya tidak melihat wajahnya. Saya bertaruh dengan setan. Setelah itu kuat-kuatan pegang saya. Dia mau menekan saya. Terus sudah itu saya tidak mau terlepas. Kayak menindih saya tidak mau terlepas. Saya pakai kekuatan saya. Tahan terus. Akhirnya saya bilang, setelah saya tidak kuat, ini kesaksian saya, setelah saya tidak kuat, saya langsung tengking dalam nama Yesus Kristus, keluar kamu, langsung terlepas, darah Yesus keluar kamu, langsung terlepas dari tubuh saya. Terus sudah itu, saya diam sejenak dan saya kaku, karena saya merasa ini masih ada apa tidak. Terus saya bilang, dalam nama Yesus keluar, sudah hilang. Jadi disinilah kalau kita bebaskan Roh Kudus bekerja dan selalu bergaul sama Tuhan, Tuhan pasti menolong
kami. Dan saya selalu kaitkan bersama Tuhan, pasti Tuhan luaskan Roh Kudus bekerja. Jadi kalau Zoom itu semangat saya di sini mendengarkan Zoom. Kalau sudah jam 11, biasanya saya mau lanjut doa pribadi. Saya Roh Kudus, saya tidur sejenak. Nanti bangunkan saya. Itu tiba-tiba saya bisa terbangun sendiri. Jadi di sini kesaksian saya, kita benar-benar harus bergaul sama Roh Kudus. Maka Tuhan akan memperlihatkan, memang saya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tetapi saya percaya dengan kita selalu bergaul dengan Roh Kudus, ada-ada aja. Kalau saya mau kemana Roh Kudus, pimpin saya gini-gini, Tuhan lancarkan semuanya. Roh Kudus, saya tidur sejenak, nanti saya bangun 15 menit aja, itu bisa terbangun sendiri gitu, dan tidak diberikan ngantuk, langsung lanjut doa pribadi. Terima kasih, itu kesaksian saya. Jadi pentingnya luaskan Roh Kudus bekerja dan bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Kesaksian yang luar biasa. Merci Limano. Maju terus, semangat ya. Amin. Terus berdoa sampai jam 3 pagi. Puji Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang beracara dan Tuhan pakai Merci menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan bisa ngusir setan, ya. Dipakai Tuhan pelepasan. Ya, semangat terus memuji menyembah Tuhan. Terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati Merci dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mungkin ada yang dapat pesan Tuhan, ada? Kalau tidak, kita lanjut ya. Saya akan doakan karena besok pagi-pagi jam 5 sudah harus berangkat ke Nganjuk. Ya. Pelayanan di tempat gerejanya Ibu Gembala Febenini. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tahu masalah persoalanmu, Tuhan tahu isi hatimu, dan Dia akan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib.